Peninggalan Nabi Sulaiman paling diincar Israel yang bisa mengendalikan setan, jin, dan manusia. Apakah terkubur di bawah Masjidil Aqsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Siapa yang tidak mengenal Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Di antara keistimewaan beliau termasuk kemampuannya berkomunikasi dengan binatang, semut, dan burung-burung, serta menguasai angin, laut, udara, dan jin-jin yang tunduk serta taat pada perintahnya. Nabi Sulaiman dalam riwayatnya terkenal akan kebijaksanaannya. Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur dan ketika ayahandanya wafat. Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja dari orang-orang Yahudi menggantikan ayahnya. Sulaiman semasa hidupnya adalah raja dari segala raja. Mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya meliputi kebijaksanaan luar biasa, kemampuan berkomunikasi dengan berbagai binatang bahkan semut, serta kekuasaan atas makhluk halus serta jin dan setan. Mukjizat ini salah satunya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Naml ayat 18 yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Sulaiman yang dilimpahi mukjizat tersebut tersenyum dan tertawa mendengar perkataan semut. Dalam kekagumannya, beliau melanjutkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Selain itu, Nabi Sulaiman sangat kaya. Beliau memiliki istana megah yang dibangun melalui kerjasama gotong royong antara manusia, binatang, dan jin. Dinding-dinding istananya disusun dari batu pualam, sementara tiang dan pintunya dihiasi dengan emas dan tembaga. Atapnya terbuat dari perak dengan hiasan dan ukirannya yang berkilauan dari mutiara, intan, berlian, serta mutiara yang tersebar di taman pasir, dan berbagai kemewahan lainnya. Dalam kitab Raja-Raja digambarkan bahwa persembahan emas kepada Sulaiman dalam satu tahun mencapai 666 talen. Satu talen emas diperkirakan setara dengan berat seorang manusia, yaitu sekitar 50 kg menurut satu versi. Namun versi lain menyebutkan sekitar 33 kg atau berkisar antara 20 sampai 40 kg. Dalam kitab Raja-Raja disebutkan bahwa sejumlah emas ditempatkan di dalam sebuah rumah megah yang didirikan di hutan Lebanon. Raja juga membuat singgasana besar dari gading yang dilapisi dengan emas terbaik. Kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman menimbulkan keyakinan banyak orang bahwa masih ada harta karun yang disembunyikan entah di mana. Meskipun begitu, isi dari pundi-pundi yang masih tersisa tetap menjadi misteri. Bisa jadi emas, perhiasan, perak, atau bahkan mungkin tabut perjanjian atau Ark of the Covenant. Tabut perjanjian atau Ark of the Covenant adalah wadah kayu yang dilapisi dengan emas murni dan memiliki 2 batang pengusung. Salah satu muatannya adalah 10 perintah Tuhan. Namun sayangnya, rakyatnya yang merupakan orang-orang Yahudi justru melakukan kekufuran terhadap Nabi Sulaiman.
dan menolak mengakui bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Sebaliknya, orang-orang Yahudi dan mereka yang mengaku sebagai ahli Alkitab sangat berkeinginan untuk memperoleh kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, terutama kemampuan membuat bangsa jin tunduk dan patuh terhadapnya. Orang-orang Yahudi kemudian berspekulasi bahwa Sulaiman pasti memiliki sebuah kitab atau objek tertentu yang memberikannya kemampuan tersebut. Prasangka ini kemudian menimbulkan ide di kalangan setan untuk merencanakan sesuatu. Penting untuk dicatat bahwa pada masa Nabi Sulaiman, setan sering naik ke langit untuk mencuri informasi mengenai kejadian gaib yang akan dan sedang terjadi di bumi dari malaikat. Setelah mencuri informasi tersebut, setan menambahinya dengan 70 kebohongan dalam setiap kalimatnya. Dengan cara ini, terbentuklah rangkaian kalimat yang kita kenal sekarang dengan istilah sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman kemudian mengambil sihir-sihir yang dimiliki oleh setan dan menguburkannya di bawah tempat duduknya. Tindakan ini dilakukan agar sihir-sihir tersebut tidak dapat digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia di masa mendatang. Dengan demikian, upaya setan untuk menggunakan sihir demi menjerumuskan manusia ke jalan sesat tidak berhasil. Namun, setelah Nabi Sulaiman wafat, bangsa Yahudi berupaya mencari-cari harta peninggalannya dengan harapan untuk memperoleh keistimewaan yang dimilikinya. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab, memperdaya mereka dengan cerita palsu bahwa Sulaiman memang memiliki sebuah kitab sakti yang terkubur di bawah tempat duduk atau singgasananya. Setan memperdaya mereka jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh kepadanya. Orang-orang Yahudi percaya akan hal itu dan mereka segera mencari kitab yang merupakan kumpulan ajaran sihir dengan pengarangnya adalah setan. Kini bangsa Israel menjadikan kitab ini sebagai pedoman mereka akan ketamakan untuk menjadi penguasa dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, firman Allah menjelaskan atas kejadian ini. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi peninggalan apa yang dicari Israel dari Nabi Sulaiman? Jadi ada 3 petunjuk keberadaan harta karun Sulaiman yang disadu dari berbagai sumber. Yang pertama, tabut perjanjian. Tabut perjanjian atau Ark of the Covenant sebagai salah satu artefak yang sangat diincar sejak zaman Nabi Sulaiman. Merupakan sebuah kotak kayu yang berisi 2 loh batu yang diukir dengan 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Seorang profesor dari Universitas Andre, James Davila, mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani bernama Treatise of the Vessels, Risalah Kapal. Berdasar teks itu, Davila mengklaim kuil Salomon, tempat penyimpanan harta karun tersebut, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah. Babilonia yang sekarang berada di wilayah Irak modern menjadi dikenal sebagai kemungkinan lokasi harta karun legendaris tersebut.
Meskipun mempersempit wilayah pencarian, terjemahan tersebut sering dianggap lebih bersifat fantastis daripada memberikan petunjuk yang jelas. Dalam risalah kapal, juga diungkapkan bahwa harta tersebut dikabarkan disembunyikan oleh Simur, seorang dari suku Lewi di antara 12 suku Israel, bersama dengan para sahabatnya. Namun teks selanjutnya menyebutkan bahwa harta karun itu kemudian disembunyikan oleh Samsiel dan malaikat lainnya. Dalam teks tersebut terdapat daftar harta karun Nabi Sulaiman, termasuk ornamen Taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, dan kemah suci, yaitu tempat ibadah yang dapat dipindahkan untuk bangsa Ibrani. Peninggalan paling suci di antara harta karun tersebut adalah tabut perjanjian, sebuah peti yang dilapisi emas dengan usia sekitar 3000 tahun. Menurut teks kitab orang Israel, 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa terdapat dalam tabut perjanjian. Dan peti itu disimpan di Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Selain itu, peti tersebut juga berisi berbagai harta karun. Bangsa Babilonia menghancurkan kuil Sulaiman pada tahun 587 sebelum Masehi. Sejak saat itu, peti berisi harta karun tersebut hilang. Selama berabad-abad, para arkeolog telah mencari peti harta karun itu tanpa adanya petunjuk yang jelas mengenai apakah peti itu rusak atau disembunyikan. Harta karun kedua Nabi Sulaiman adalah cincin penguasa dunia. Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin yang tidak hanya memiliki nilai yang tinggi, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan magis. Cincin tersebut konon dapat mengendalikan roh dan setan. Banyak yang meyakini bahwa benda tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada pemakainya. Seperti yang dikisahkan, suatu hari sang raja kehilangan cincin berharganya di perairan sungai Yordan. Sulaiman menganggap bahwa perhiasan itu telah hilang selamanya, hingga seorang nelayan menemukan dan mengembalikan benda tersebut kepadanya. Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam badan seekor ikan. Keberadaan cincin berharga itu kini menjadi suatu misteri. Konon cincin tersebut ikut dimakamkan di samping jenazah Nabi Sulaiman. Sementara itu, lokasi pasti dari makamnya Nabi Sulaiman masih belum diketahui hingga saat ini. Desas-desus yang tersebar sepanjang zaman menyebutkan bahwa siapapun yang menemukan cincin tersebut akan menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha mencari cincin itu, dan bangsa Israel meyakini jika menemukan cincin itu maka akan bisa menjadi penguasa dunia. Harta karun Nabi Sulaiman yang ketiga yaitu tambang harta. Nabi Sulaiman juga disebut-sebut memiliki tambang harta. Kabar ini pertama kali disebarluaskan pada abad ke-19 oleh penulis Haraider Haggard dalam novel petualangannya King Solomon's Mines yang diterbitkan seiring dengan booming penemuan arkeologi, termasuk situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika. Setengah abad kemudian, rabbi sekaligus arkeolog Amerika Nelson Gluck mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Great Rift Valley, dekat perbatasan modern antara Israel dan Yordania. Namun tambang-tambang tersebut tak dipenuhi emas, melainkan biji tembaga yang menurut Gluck adalah sumber kekayaan Sulaiman. Karena Gluck tidak mampu mengaitkan bukti arkeologis tersebut dengan apa yang tertera dalam kitab suci, para sejarawan modern cenderung mengabaikan penemuan ini. Hingga saat ini, tambang yang diimajinasikan sebagai tempat yang penuh dengan harta benda tersebut belum ditemukan. Apakah nantinya Israel mampu menemukan harta karun Nabi Sulaiman tersebut? Walau alam bisawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.